Masalah-masalah yang diakibatkan oleh kebocoran radiator. Yang pertama, jika terjadi gangguan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang saya banggakan. Sebelum saya menjelaskan materi pembelajaran perbaikan sistem pendinginan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarmin ST. Saya mengajar mata pelajaran PMKR kelas 12. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran perbaikan sistem pendinginan. Tujuan pembelajarannya, 1. Siswa dapat menganalisa kerusakan sistem pendinginan. Yang kedua, siswa dapat menanggulangi kerusakan sistem pendinginan. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan perbaikan sistem pendinginan. Yang keempat, siswa dapat membongkar perbaikan sistem pendinginan. Yang kelima, siswa dapat memasang perbaikan sistem pendinginan. Sistem pendinginan berfungsi untuk menjaga agar temperatur mesin pada temperatur idealnya yaitu 80 derajat sampai dengan 90 derajat Celcius. Air pendingin atau coolant dari bagian bawah radiator masuk ke pompa air atau water jacket. Nah, pompa air yang terletak pada bagian depan mesin ini dihubungkan ke crankshaft melalui timing gear. Bagian-bagian daripada sistem pendinginan, yang pertama ada radiator. Radiator berfungsi untuk mendinginkan air pendingin yang telah bersirkulasi dari blok mesin. Radiator terdiri atas pipa-pipa atau sirip-sirip pendingin yang berfungsi untuk menyerap air panas yang telah bersirkulasi pada mantel pendingin. Pada radiator terdapat tangki atas. Tangki atas pada radiator berfungsi untuk menampung air yang panas. Dan tangki bawah pada radiator berfungsi untuk menampung air yang dingin. Tangki atas dan tangki bawah pada radiator dihubungkan oleh sirip-sirip pendingin. Nah, pada radiator juga terdapat bagian yang namanya drain tube. Nah, drain tube ini fungsinya untuk tempat pembuangan air radiator yang telah kotor. Nah, pada radiator juga terdapat ada selang atas dan selang bawah. Selang atas fungsinya untuk mengalirkan air yang panas dari tangki atas ke water jacket atau mantel pendingin. Selang yang bagian bawah fungsinya untuk mengalirkan air yang telah dingin dari tangki bagian bawah ke water jacket. Bagian utama daripada radiator yang kedua adalah tutup radiator. Tutup radiator berfungsi untuk menutup radiator agar tidak terjadi hubungan antara radiator bagian dalam dan radiator dan udara bagian luar. Apabila radiator berhubungan dengan udara luar yang bertekanan 1 atm, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin tinggi tekanan pada air pendingin, maka titik didih air akan semakin tinggi. Tutup radiator dibagi atau dilengkapi
dilengkapi dengan dua buah katup. Yang pertama ada pressure valve atau katup tekan. Dengan peningkatan tekanan air pendingin tidak akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi ketika tekanan semakin meningkat, pressure valve akan membuka dan membebaskan kelebihan tekanan tersebut ke udara luar. Yang kedua, tutup radiator dilengkapi dengan vakum valve. Vakum valve pada tutup radiator fungsinya untuk menyalurkan kevakuman pada sistem pendinginan. Vakum valve bekerja ketika mesin dalam keadaan dingin. Vakum valve akan membuka dan mengalirkan air dari reservoir ke radiator ketika mesin dalam keadaan dingin. Komponen sistem pendinginan yang ketiga adalah tangki cadangan atau reservoir. Reservoir atau tangki cadangan berfungsi untuk menampung pelimpahan air pendingin dari radiator dan mengembalikan kembali air pendingin tersebut ke dalam radiator saat terjadi kevakuman di dalam radiator. Reservoir tank dihubungkan ke radiator dengan menggunakan selang overflow. Selang overflow ini berfungsi untuk mengalirkan air pendingin dari reservoir ke radiator. Bila temperatur air pendingin turun, maka cairan pendingin yang ada di dalam reservoir tank akan kembali ke radiator. Nah, ini untuk mencegah terbuangnya air pendingin. Komponen sistem pendinginan yang keempat adalah pompa air atau water jacket. Pompa air atau water jacket berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin ke bagian-bagian sistem pendinginan yang memerlukan pendinginan. Nah, bagian sistem pendinginan yang memerlukan pendinginan adalah pada bagian blok mesin, pada bagian kepala silinder, dan bagian-bagian komponen-komponen lainnya. Reservoir tank pompa air terdiri dari sebuah impeller yang diletakkan di dalam bagian pompa. Bila pompa berputar, maka impeller juga ikut berputar dan menekan air yang bersirkulasi. Komponen sistem pendinginan yang kelima adalah mantel pendingin atau water jacket. Mantel pendingin atau water jacket ditempatkan pada bagian blok silinder dan kepala silinder yang berupa rongga-rongga yang fungsinya untuk tempat aliran air pendingin. Water jacket merupakan rongga-rongga yang selalu berisi air pendingin mesin. Water jacket terdapat di sekeliling blok silinder dan kepala silinder. Water jacket juga dia berfungsi sebagai tempat untuk pendinginan air di dalam blok mesin dan bagian kepala silinder. Komponen sistem pendinginan yang ke-6 adalah termostat. Termostat berfungsi untuk mempercepat temperatur kerja mesin. Pada bagian depan blok silinder dipasangkan termostat. Apabila suhu mesin di bawah suhu normal, termostat akan menutup aliran air pendingin dan diarahkan ke blok silinder ke inlet water pompa atau saluran masuk pompa air melalui saluran bypass. Termostat bekerja ketika termostat membuka ketika temperatur air pendingin mencapai 80 sampai dengan 90 derajat Celcius, dan termostat akan menutup ketika temperatur air pendingin di bawah 80 derajat Celcius. Gangguan-gangguan ataupun kerusakan-kerusakan pada sistem pendinginan. Sistem pendinginan dapat mengalami gangguan-gangguan ataupun kerusakan-kerusakan
berupa adanya kebocoran-kebocoran saluran pendingin dan gangguan-gangguan sirkulasi air pendingin. Kebocoran pada tutup radiator. Air pendingin yang bocor melalui tutup radiator diakibatkan oleh perkaitan antara radiator dan tutup radiator tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan daripada pengencangan tutup radiator. Atau bisa juga kebocoran air pendingin pada tutup radiator diakibatkan karena seal daripada tutup radiator yang sudah mengalami keausan. Masalah-masalah yang diakibatkan oleh kebocoran radiator. Yang pertama, jika terjadi gangguan fungsi pressure valve atau katup tekan, maka tutup radiator tidak dapat menjaga tekanan tinggi di dalam ruang sirkulasi. Akibatnya apa? Akibatnya air yang di ruang sirkulasi akan cepat mendidih dan berubah menjadi uap air di dalam radiator, dan uap air yang ada di dalam radiator akibat daripada mendidih tersebut harus disalurkan ke reservoir atau ke tangki cadangan. Gangguan yang kedua pada tutup radiator adalah kebocoran pada pompa air. Konstruksi pompa air, saluran tekanannya langsung berhubungan dengan mantel pada blok mesin, dan untuk mencegah kebocoran diantaranya yang dipasangkan packing atau gasket, sehingga apabila packing atau gasket ini tidak robek dan dapat menimbulkan kebocoran air pendingin. Jadi kalau misalkan packing atau seal pada pompa air mengalami kerusakan, yaitu berupa sobek ataupun dia mengalami keausan, dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran air pendingin yang terdapat di dalam pompa air. Kebocoran pada reservoir dan salurannya. Reservoir dan salurannya juga akan menjadi kebocoran atau akan mengalami kebocoran yang diakibatkan selang yang terpasang untuk menghubungkan pipa penyalur kelebihan tekanan atau overflow, pipa yang terdapat pada pengisi air radiator dengan reservoir tank tidak terpasang dengan tepat, atau adanya kebocoran atau adanya kerusakan pada selang reservoir. Air yang bocor melalui selang reservoir ini akan menetes ke sekitar radiator. Kebocoran pada sambungan selang radiator. Selang-selang radiator tersebut dipasangkan pada outlet atau saluran masuk atau saluran buang yang terdapat pada tangki bagian bawah dengan saluran masuk inlet pada pompa air. Pompa air dan menggunakan klem, antaranya pengikatnya. Apabila klem atau pengikat yang terdapat tidak kerusakan di dalam sambungan pada radiator, dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran air pendingin. Gangguan-gangguan sirkulasi air pendingin. Gangguan-gangguan yang terjadi pada sirkulasi air pendingin dapat didefinisikan. Yang pertama, satu, gangguan pada pompa air. Apabila putaran pompa air yang terlalu rendah, maka dapat mengakibatkan sirkulasi air pendingin ke blok mesin menjadi berkurang. Yang kedua, gangguan pada selang radiator. Selang radiator harus tahan terhadap panas. Jika tidak tahan terhadap panas, maka dapat
mengakibatkan selang menjadi mengkerut atau mengkecil sehingga penyerapan panas menjadi tidak optimal. Gangguan-gangguan pada katup vakum. Apabila pegas katup vakum rusak atau macet sehingga tidak bekerja dengan baik atau dengan optimal, maka daya hisap akan terganggu. Kalau misalkan daya hisap akan terganggu, dapat mengakibatkan sirkulasi air pendingin menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan pendinginan tidak berlangsung secara optimal dan mesin akan mengalami kelebihan panas atau timbulnya overheating pada mesin. Kalau terjadi overheating pada mesin, ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada bagian komponen mesin. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran perbaikan sistem pendinginan. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.